Di sisi kanan mobil ini juga terdapat bekas tembakan yang sama. Luka tembaknya di mana kalau yang Pak Alik lihat? Kalau Pak Polsek ini Bu, informasi di sini ya, nyarang di sini. Sebelah sini. Oh, Pak Polsek. di bagian dada. Iya, di sini nyarangnya di sebelah kiri. Tapi suara letusan itu masih ada yang terakhir itu, yang benar suaranya. Suaranya tung gitu. Dia juga mengaku bahwa dia menembak. Saat ini kami sedang dalam perjalanan menuju TKP penggerebekan perjudian sabung ayam yang kemudian berujung pada penembakan, di mana saat ini kami sudah berada di kawasan 44 area hutan lindung, di mana terletak di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Wekanan, Lampung. Nah, akses menuju ke TKP sendiri, pemirsa, ini tidak mudah, di mana jaraknya ini ada kurang lebih 7 jam perjalanan dari pusat kota. Kami melewati akses jalan yang tidak mudah dilalui, mulai dari kawasan permukiman sampai masuk ke dalam area hutan. Saya Kristanti Yosefa, Anda menyaksikan Fakta. Ada bank, ada Indomaret, sekarang masih hutan lagi. Ini kita semakin masuk ke dalam, ini sudah mulai tampak pepohonan karet begitu, dimana kalau berdasarkan kronologi begitu yang disampaikan dalam konversi kemarin, memang lokasi sabung ayam ini berada di tengah-tengah hutan pepohonan karet begitu. Di depan sana, di ujung sana sudah tampak adanya terpal. Ini merupakan TKP, sebentar lagi kita akan sampai. Ya, saat ini kita sudah sampai di tempat kejadian perkara judi sabung ayam. Kita akan turun untuk melihat seperti apa kondisinya saat ini. Dari kejauhan tadi, pemirsa, sejumlah barang bukti, salah satunya adalah mobil ini masih terparkir di area sini atau di area TKP. Kita coba lihat kondisinya. Ini kalau kita lihat memang kondisinya sudah cukup rusak begitu ya. Spion yang sudah copot dari tempatnya, pecahan kaca ini juga masuk ke dalam mobil begitu. Dan ternyata tidak hanya satu saja bekas dugaan yang diduga bekas tembakan di sana, tapi juga di bagian belakang pun ada pecahan kaca yang sama dengan pola yang hampir mirip. Saya ajak Anda ke samping bagian kemudi pun juga menunjukkan pecahan kaca yang sama. Artinya hampir seluruh kaca dari mobil ini sudah dipecah, dan kita tidak tahu, kita masih belum tahu apakah ini pecahan kaca karena bekas tembakan atau karena dipukul dari dalam atau dari luar. Tapi yang jelas kondisinya di dalam ini sudah berantakan sekali. Banyak pecahan kaca yang ada di dalam dengan kondisi yang tidak teratur begitu ya, barang-barang yang ada di dalam. Kita coba melihat lagi ke belakang. Nah, mobil-mobil yang ada di TKP ini, pemirsa, ini merupakan barang bukti atau mobil-mobil yang sejak awal
kejadian ini memang sudah berada di sini. Jadi tidak ada yang dipindahkan, belum ada yang dipindahkan. Dan memang kalau kita lihat kondisi dari setiap mobil yang ada di sini ini memang sudah pecah semua kacanya. Termasuk salah satu pick up begitu yang ada di sini. Kalau kita lihat di dalam memang kondisinya sama. Anda bisa lihat bekas pecahan kaca yang ada di sana. Nah, ini yang menarik pemirsa, yang bisa kita lihat, ini merupakan kandang ya, bisa dibilang kandang yang membawa ayam, dugaan kami begitu. Ini adalah kandang yang diduga membawa ayam. Pun ada juga tulisannya di situ, farm atau peternakan. Oke, ada nama juga di atas box ini, tertulis nama. Kita juga masih ingin mencari tahu ya, apakah ini nama dari pemilik ayam atau kemudian nama yang membelinya begitu. Dan juga tertulis ada kota Rustam, dari Kaldi, dan lain-lain. Kita akan coba terus melihat ke belakang, mobil-mobil apa saja yang ada di sini. Artinya pemirsa, jika mobil-mobil ini berada di sini dari awal kejadian sampai saat ini, diduga ini memang mobil-mobil yang dimiliki oleh entah itu pemain atau penonton kemudian dari perjudian sabung ayam kemarin. Dan memang pemirsa, kalau kami perhatikan mobil-mobil yang ada di sini, ini memang menunjukkan mobil-mobil yang bermerek begitu ya, mobil-mobil yang mahal. Artinya ini bukan perjudian biasa karena diikuti tidak hanya orang-orang dari sekitar sini kemungkinan, tapi juga orang-orang dari luar kota yang datang ke sini untuk mengikuti perjudian sabung ayam ini. Dan kemudian juga kalau berdasarkan informasi yang beredar di masyarakat, memang sebelum perjudian ini dilakukan sudah ada undangan yang disebar melalui media sosial untuk kemudian orang-orang yang ingin ikut ini dapat berkumpul di sini dan mengikuti perjudian sabung ayam ini. Kurang lebih sekitar 20-an mobil yang masih berada di sini menjadi barang bukti dan masih berada di tempatnya seperti pada saat kejadian penggerebekan ini berlangsung. Mari kita lihat lagi ke belakang sini. Ya, kalau Anda lihat pemirsa, tampak bekas-bekas kandang begitu ya yang terlihat dan berserakan. Kalau tadi di sana di pick up, sekarang di sini ada juga yang ada di sini. Mungkin ya, kemungkinan ini entah didatangkan dari Bali atau dibeli dari sana. Dengan ada tertulis juga sebuah nama di sini. Wah, ini cukup menarik pemirsa. Salah satu mobil yang ada di sini tampak adanya bekas tembakan. Anda dapat lihat, kalau kita hitung ada sekitar 4 bekas tembakan di bagian jendela. Yang kemungkinan ini artinya ditembakkan dari luar, masuk ke dalam mobil. Ya, kita lihat di sisi kanan mobil ini juga terdapat bekas tembakan yang sama. Ya, sepertinya ini kalau kita lihat bekas tembakannya ini sama-sama atau sejajar dengan bekas tembakan yang ada di sisi kiri di sana. Ini artinya peluru ini menembus kaca di sisi kanan sampai ke kaca di sisi kiri ini. Berdasarkan pengamatan kami juga pemirsa, dari sekian banyak mobil yang ada di sini, ternyata ini menunjukkan bahwa mobil-mobil ini tidak hanya berasal dari kawasan Lampung saja, tapi kalau Anda lihat plat-platnya yang tertera di sini, BE, kemudian di sini ada BG, yakni dari Sumatera Selatan atau Palembang begitu. Bahkan B yang menunjukkan bahwa mobil ini dari Jakarta, dan juga satu lagi di sana kami melihat ada plat G yang artinya dari Jawa Tengah. Artinya pemirsa,
orang-orang yang ada di sini ini tidak hanya berada di satu kawasan ini saja, dari Lampung saja, tapi juga datang dari berbagai macam daerah kemungkinan untuk mengikuti perjudian sabung ayam yang ada di sini. Ya, sampai saat ini tempat ini masih tengah dipasang garis kuning kepolisian. Kalau kami lihat memang arealnya ini begitu luas ya, dari ujung sana sampai di sana pemirsa dapat Anda lihat. Artinya ini dari ujung sana sampai ke sana terus ke belakang ini merupakan areal judi sabung ayam yang digunakan oleh pelaku selama ini. Kita akan lihat ke dalam seperti apa kondisinya di sana. Kalau saya perhatikan pemirsa, dari seluruh arena yang dipasang garis kuning polisi ini memang masih banyak sekali sampah yang berserakan. Ini dapat mengonfirmasi video yang beredar begitu ya, kalau tempat sabung ayam ini dipenuhi oleh banyak sekali orang ketika sebelum penggerebekan itu terjadi. Kita akan coba cek ke sana. Ya, dan perlu kami sampaikan juga pemirsa bahwa kami sedang berada di dalam area polis lain, dan sebelumnya kami juga sudah mendapatkan izin untuk berada di sini dan mengeksplor tempat ini saat ini yang mana berada di dalam garis kuning polisi. Video yang beredar di media sosial, arena gelanggang ini dipenuhi oleh warga atau penonton yang datang dari berbagai tempat. Anda dapat melihat ini beberapa jam sebelum kejadian penggerebekan terjadi, tampak ramai sekali, banyak orang di sana. Nah, dugaan saya pemirsa, tempat ini atau titik inilah yang menjadi arena gelanggang yang saya duga ini sama dengan yang di video yang viral tadi yang saya tunjukkan kepada Anda. Karena kalau kita lihat memang area ini berbentuk kotak begitu, dan di sini juga masih tersisa sisa-sisa pagar kayu yang sama dengan video yang tadi sudah saya tunjukkan. Saya akan bertemu dengan salah seorang warga sekaligus saksi begitu yang informasinya ini membantu proses evakuasi ketiga jenazah polisi yang gugur ketika menggerebek tempat ini. Dengan Pak Ale ya? Iya. Sorry. Ya, Pak Ale, ini kan informasi yang kami dapatkan, Pak Ale ini merupakan orang yang diminta membantu proses evakuasi jenazah. Apakah betul dan seperti apa ceritanya, Pak? Oh iya, ceritanya kan gini Bu, saya ke tempat Pak Saprial. Nah, Pak Saprial bilang, Pak Alex. Pak Saprial ini dengan siapa? Dokter sama Pak Alex. Oh, dokternya sama. Nah, saya ketemu dipanggil Pak Saprial, Pak Dokter Saprial, Pak Alex bantu saya antarin ini ke tempat lokasi kejadian, sekalian nanti bantu angkat jenazah katanya. Saya bilang siap Pak. Saya bilang. Itu ketemunya di mana Pak? Nah, saya di rumah sana Bu, di rumah sakit. Oke, berarti bukan di tempat kejadian ini. Bukan, sebelumnya ya? Dari rumah. Oke, boleh ditunjukkan Pak pada saat itu di mana pertama kali mengevakuasi jenazah? Ah ya, kalau yang pertama kali memang sebelah sana ya. Oke, berarti salah satu jenazah ini ada di sekitar sana ya Pak ya? Iya, sip. Kalau di sekitar sini sendiri ada jenazah juga nggak? Nggak ada Bu, cuma dua ini, Pak Polsek, Pak Kapolseknya ya. Di sini Pak Iya, Kapolsek. ini Pak Kapolseknya yang di sini, nah yang di sana. Pak Polseknya. Ya. Kalau Pak Polsek di sini, kalau saya lihat saya nyampe sini udah ini Bu, sudah apa itu mampang ini loh. Udah. Luka tembaknya di mana kalau yang Pak Alik lihat? Kalau Pak Polsek ini Bu, informasi di sini, nyarang di sini. Sebelah sini. Oh, Pak di Polsek. bagian dada. Iya, di sini nyarangnya di sebelah kiri. Sampai sini kemudian berusaha mengevakuasi jenazah. Pak Kapolsek, situasi atau kondisi di sekitar sini seperti apa Pak? Kalau waktu itu Bu, rame, ada yang dari Polres. Dari Polres sudah siap di sini. Gitu. Sudah gelap kah saat itu, sekitar jam berapa Pak? Nah, kalau itu ya, kalau masalah jamnya nggak tahu Bu, saya berangkat dari sana jam berapa saya nggak tahu, istilahnya nyampe sini memang udah gelap, cuma pakai HP aja, dibaterin pakai HP, ya paling kurang lebih ya sekitar 7:30 lah nyampe sini. Satu lagi di situ tadi apa ya? Boleh ya, ditunjukkan Pak Al? Ya, Di sini? Oke. Pas kepala ini. Di sini berarti
Di sini. Ini lokasi yang selanjutnya, Ini Pak? anak buah Pak Polsek ini namanya Petrus. Petrus Pak, perpanjangan saya nggak tahu. Seperti apa kondisinya saat itu? Ya waktu itu udah keadaan ini Bu, pokoknya sudah meninggal lah istilahnya kan. Udah nggak ada napas lagi. Nah ya itu langsung dikasih kantong lagi sama Pak dokter itu, suruh masukin lagi. Itu. Luka tembak yang ditemukan ini? Kalau di sini Pak Petrus mata sebelah kiri. Di mata sebelah. Nyarang di sini informasi itu. Kemarin nyarang begitu. Oke, Pak Alek tampak emosional. Ya. Apa Pak tiba-tiba? Agak ini aja lah Bu, ngeres itu loh, kayak mau nangis istilahnya kan, lihat kayak darah ini Bu. Kenapa Pak? Ya malah yang namanya orang tahu-tahu kena tembak roboh langsung mati, lihat itu darah kayak gitu kayak. Boleh kita bergeser mungkin ya? Boleh Bu ya. Titik selanjutnya. Di mana nih Pak? Sini, Bu, ya. Artinya nih berarti ketika ditemukan sudah sempat dipindahkan oleh warga atau seperti apa? Memang di titik itulah. Ya, masih di titik itu semenjak saya datang dimasukin kantongan, dibantu sama rombongan Kapolres, anggota Kapolres itu sudah masuk kantongan, baru diangkat dikumpulin jadi satu di sana. Habis dikumpul jadi satu, naikin mobil. Habis naik mobil langsung saya suruh berangkat karena nunggu ambulan nggak nyampe-nyampe kan. Ya apa adanya mobil yang perlu dipakai gitu saya bilang. Kalau yang Pak Ale tahu, warga sekitar tahu tentang tempat ini? Ya tahu lah, tahu. Makanya ada orang dari mana-mana itu kan, ada undangan-undangan itu, mobil dari Palembang istilahnya, dari mana itu ada plat-plat itu kan, dari Sumatera Selatan, dari Mandar itu Lombok juga ada lagi kan. Ya itu. Makanya dia pada datang sini. Pindah ke sininya sejak kapan Pak kira-kira? Itu sebelum puasa. Paling-paling ini ya Bu, sebelum puasa itu berapa kali tarung lah di sini. Nah habis itu puasa ini entah berapa kali buka. Baik Pak, mungkin di mana tadi lokasi selanjutnya? Di sini? Ini pas kepala ini. Di sini berarti Anggota dari Polres. anggota dari Polres. Iya. Seperti apa? Nah posisinya dia itu ini belum mati kan, nampar, darah keluar dari hidung, dari mulut. Nah posisi bapak ini yang kena itu dari sini, nyarangnya di sini. Pak, artinya kan ini waktu ditemukan jaraknya cukup berjauhan ya? Iya jauh. Memang dari sana jaraknya jauh, apa memang dia lari, apa memang ngejar orang, kami sendiri nggak tahu karena saya datangnya malam ke sini pas mau evakuasi jenazah ini. Setelah dievakuasi, kemudian para korban ini dibawa kemana Pak? Nah, korban ini Bu ya, korban ini dimasukin ke kantong jenazah, baru kita angkat orang 6 ke pinggir jalan semua, kumpulin jadi satu. Nah habis itu mobil kendaraan itu suruh mundur karena nunggu ambulan nggak nyampe-nyampe kan Bu, karena jalan susah waktu itu mater kan. Nah saya bilang tolong sekalian dinaikin itu, nanti ketemu ambulan entah di mana, yang penting jalan enak, saya bilang gitu. Nah nanti dipindahin gitu, nah, baru bawa pulang. Nah terpaksa ambulan nggak bisa nyampe sini, dinaikin mobil patroli dari Polres, patroli yang gede itu. Terima kasih banyak Pak Alex sekali lagi atas waktunya. Ya sama-sama Bu ya. Nah, lingkaran berwarna orange ini pemirsa dengan kayu di atasnya ini merupakan titik-titik ditemukannya selongsong. Artinya di sini ini merupakan titik ketika olah TKP ini ditemukan selongsong-selongsong bekas peluru yang ditembakkan kepada korban atau pada saat kejadian penggerebekan ini berlangsung. Ditemukan ada total sekitar 13 selongsong yang dirilis oleh pihak Polda dalam konferensi persnya. Dan kalau bisa kita lihat memang ada di sekitar area sini, tidak hanya ada di sana tapi juga ada di sini. Kemudian kita lihat lagi juga ada di sana. Nah kalau kita juga bisa melihat jarak ditemukannya selongsong peluru ini dengan penemuan korban, ini ada sekitar kira-kira 5-10 meter penemuan selongsong dengan penemuan korban. Nah kita juga tidak mengetahui begitu ya seperti apa persisnya kejadian ketika penembakan ini berlangsung. Tapi yang jelas
jika selongsong ini ditemukan di sini dan korban berada di sana, ini kemungkinannya penembakan ini terjadi kemungkinan berada di sekitar area sini atau tempat ditemukannya selongsong-selongsong ini. Kami akan menemui salah seorang saksi yang pada saat itu berada di TKP ketika kejadian penggerebekan dan mendengar suara tembakan. Di hadapan kami kini sudah ada saksi mata, salah seorang saksi mata kejadian perjudian sabung ayam yang berujung pada penembakan. Selamat malam Pak Tendi. Selamat malam. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Sebelumnya kami ingin konfirmasi terlebih dahulu begitu ya. Benar Pak Tendi pada saat kejadian sabung ayam sampai terjadi penembakan ada di lokasi? Saya ada di lokasi. Oke, Pak Tendi, kami ingin mendengar cerita atau kesaksian dari Bapak. Pada saat itu apa yang Bapak lakukan di sana? Di saat itu saya duduk di belakang warung, nggak jauh dari jalan itu. Saya mampir ke arena gelanggang. Pada saat itu datang untuk menonton. Saya datang untuk menonton. Itu sekitar jam berapa? Saya datang sekitar jam 2. Acara sudah dimulai. Sudah dimulai. Kondisinya seperti apa saat itu? Itu kondisinya ramai, tidak seperti biasanya. Banyak orang, banyak kendaraan yang di dalam parkiran juga full di situ. Saat itu yang Bapak lihat adakah aparat? Di saat itu saya tidak tahu orang yang berseragam dari oknum dari kepolisian ataupun dari TNI, saya itu tidak melihat. Waktu itu ya saya santai aja di situ, masalahnya kita cuma nonton. Jadi nggak kesana nggak kesini, teman saya rame bener kata saya. Jadi dia bilang ini undangan. Nah, undangan apa? Ini undangan sabung kaji. Oke, dapat info dari? Dari ya kawan saya. Sorenya kejadian seperti itu. Jam berapa, pukul berapa yang Bapak ingat? Kalau nggak salah pukul 5-an sore. Pukul 5 sore. Apa yang terjadi pada saat itu? Ada suara tembakan, tetapi saya pribadi ini Pak tidak aman. Saya jalan sendiri arah ke sungai itu. Bentar, Bapak tidak melihat siapa yang meletuskan tembakan? Tidak melihat. Cuma dengar suara itu, suara tembakan. Bapak melihat ada aparat polisi yang datang ke sana? Tidak melihat. Satu pun tidak ada yang melihat. Masalahnya dia datang pas di belakang saya, bukan di depan saya. Jadi kita lihat, langsung kita lari. Setelah itu sudah sampai ujung, ada suara lagi, tembakan lagi yang kedua. Tembakan yang kedua saya tambah panik lagi, jalan lagi ke atas terus saya. Udah sekitar 500 sampai 700 meter. Di situ ada lagi tembakan lagi. Nah setelah ada tembakan yang ketiga atau yang keempat, HP saya berbunyi, ada yang meninggal dunia. Akhirnya saya tuh di situ udah panik, jalan nggak tahu arah saya. Jadi orang kabur di situ saya itu nggak tahu. Tapi suara letusan itu masih ada yang terakhir itu yang tidak benar suaranya. Suaranya tung gitu. Itu terjadi secara berurutan atau dengan cepat, Pak? Tembakan itu yang Bapak? Itu nggak berurutan. Jadi pakai jeda, tor gitu, nggak ada yang berontokan itu nggak ada. Berarti Bapak melihat ketika terjadi tembakan orang-orang pada kabur? Kabur. Bapak melihat kericuhan itu? Kericuhan saya melihat. Kabur nggak karu-karuan, udah kanan kiri orang jatuh sini tahu saya. Itu pada saat tembakan keberapa? Itu kalau nggak salah sudah kisaran 5 menit, udah 4 kali atau 5 kali gitu. Pada saat itu memang acara khusus atau seperti apa? Hari itu acara infonya itu acara undangan sabung kaji. Kalau acara biasa nggak seramai itu, paling sekitar 30 sampai 20 orang. Bahkan kemarin itu sampai ratusan orang. Apa yang membedakan memang Pak dengan acara yang biasa? Taruhannya lebih besar. Berapa orang yang ikut kompetisi itu Pak? Udah nggak hitung lagi saya. Masih banyak benar, kurang lebih ratusan orang. Tapi sebetulnya memang rutin dilakukankah atau seperti apa? Itu biasanya itu setiap hari Senin dan hari Kamis. Seminggu 2 kali. Info yang kami dapatkan juga lokasi sabung ayamnya ini berpindah-pindah tempat dan ini bukan yang pertama.
Seperti apa itu Pak? Itu pindah-pindah tempat, mungkin di sana kurang nyaman. Di situ kalau nggak salah masih 3 atau 4 kali. 3 atau 4 kali sudah dilakukan? Iya. Biasanya lokasinya di mana saja? Di sekitar situ aja, nggak jauh dari tempat itu. Berapa kali Pak penggerebekan seperti ini dilakukan sejauh yang Bapak tahu? Penggerbekan yang seperti ini kayaknya baru terjadi ini. Kalau ayam pukul itu nggak salah sudah sering kali. Terima kasih banyak Pak Tendi. Anak aku cuma satu-satunya laki-laki, Mbak. Dialah gantinya bapaknya kan. Tapi kok dia polisi gugur ketika menjalankan tugas dalam penggerebekan yang terjadi di Wekanan. Hari ini saya berkesempatan untuk bertemu dengan salah satu keluarga dari salah satu korban, yakni Bribtu Galip. Seperti apa ceritanya, kita akan temui keluarganya dan mendengar kisahnya. Kita temukan fakta. Bersama kami sudah ada keluarga dari salah satu korban, yakni Bribtu Galip. Selamat sore dengan Mbak Fitri, betul? Selaku kakak ya dari korban, serta Bu Suryalina sebagai ibu ya dari korban. Baik, sebelumnya sekali lagi kami sampaikan turut berduka cita sedalam-dalamnya atas gugurnya Bribtu Galip dalam tugasnya, dalam menjalankan tugas. Tentu ini bukan waktu yang mudah bagi keluarga, kami paham itu, dan kehadiran kami ke sini bukan, sekali lagi bukan untuk bermaksud mengorek luka keluarga, tapi kami ingin mendengar cerita dari keluarga tentang sosok dari Bribtu Galip ini. Kapan sih pertama kali mendengar kabar Bribtu Galip ini meninggal dunia begitu ya dalam tugas? Yang dengar kabar pertama kali itu saya dari pesan WhatsApp dari saudara saya gitu, yang kebetulan anggota polisi juga, mungkin dapat kabar dari rekan ke rekan gitu, sehingga nyambung ke saya. Itu ngasih info kalau katanya Galip tertembak saat bertugas gitu. Cuman itu saya langsung kasih tau mama gitu, mama disitu langsung shock kan, langsung nangis gitu. Cuman saya tenangin gitu, nggak apa-apa mah gitu kan, namanya memang bertugas pasti ada resikonya gitu kan. Itu sekitar jam berapa? Itu sekitar hari Senin jam 6 sore sebelum berbuka puasa. Itu kita udah persiapan mau berbuka posisinya. Di situ saya bingung nih mau ngasih tahu mama gimana, itu karena sekitar jam berapa? Jadi 15 menit setelah dapat kabar itu, baru dapat kabar tertembak, baru dapat kabar meninggal dunia gitu. Di situ tuh saya lagi di luar kan, kita mau buka bersama sama keluarga. Mama udah sholat baru saya kasih tahu gitu. Itu mama masih nggak percaya gitu kan. Siapa yang bilang kata mama gitu. Di situ
mama nangis gitu. Saya di situ sih ngeblank ya mbak, kayak kok terjadi lagi, bener-bener kayak apa ya, orang bilang dejavu ya. Gitu pas papa saya meninggal juga dadakan, tiba-tiba serangan jantung, meninggal gitu, dapat kabar telepon meninggal. Nah ini juga sama gitu kejadiannya. Ibu Lina ketika mendengar kabar itu tidak menyangka. Saya langsung shock kan, saya langsung nangis lah, jerit-jerit kayak gak percaya gitu loh. Karena 3 hari sebelum dia meninggal itu kan dia tempat pulang mbak ke rumah kan, ada WA, mama di rumah kan, iya nak, kenapa? Saya mau pulang sekarang, mau ke ada acara di Polda sebentar sama Kanit bertiga. Nanti lah dia pulang ke mandi salin, entah ada apa yang dikerjaan tulis itu ya, di setengah jam lah, pamit mah, ini mau ke Polda mah, tapi habis Polda gak kesini lagi, langsung pulang kanan lagi. Sehingga oh enggak, ini dulu enggak buka dulu mah, enggak katanya, dia sibuk betul lah, banyak kerjaan gitu. Udah pamit itu sudah, tapi nak ya bawa mobilnya jangan ngebut-ngebut, harus biasanya kalau ponakan disuka bawa mobilnya itu kan. Apa yang pada saat itu Bu Lina pikirkan ketika mendengar kabar? Karena kan barusan hari Kamis ketemu dan jarang pulang juga. Ya saya kaget lah karena nggak ada firasat apa-apa, ya nggak ada, kayak dia juga nggak ada omong-omongan yang kira-kiranya ini juga nggak ada gitu. Jadi ya kaget, shock banget saya. Orang duka waktu bapak meninggal aja belum hilang kan, ini tambah anak aku cuma satu-satunya laki-laki mbak, dialah gantinya bapaknya kan. Tapi kok dia dalam satu bulan kok dia pergi juga nyusul bapaknya. Ya, biasa saya kayak bisa berpetir rasanya saya. Gimana lah kita namanya seorang ibu kan kalau dapat kabar kayak gitu, apalagi dia cuma satu-satunya laki-laki anak saya, harapan saya kan. Jadi kayak gitu kan, anaknya itu anak sama orang tua tuh tak nurut gitu ya, kerjanya juga dia semangat betul gitu, nggak pernah ngerasa capek, nggak pernah apa. Sering berarti komunikasi sama keluarga? Sering, kalau pulang jarang, tapi kalau komunikasi sering. Telepon, WA tiap hari ya. Gitu. Setelah kemudian tahu Bribtu Galip gugur begitu ya dalam tugas, kemudian keluarga langsung kemana, menuju ke rumah sakit kah atau? Ke rumah, kami ke rumah Ke rumah sini dulu, ya. Karena kan kebetulan Galip itu tugas di Waikanan. Waikanan itu kan memang kebetulan kampung halaman kami mbak. Jadi begitu dia jadi polisi, dapat tugas langsung di sana, kami tuh tenang kayak oh nggak apa-apa, di kampung banyak saudara kayak gitu. Makanya kami juga tahu Kampung Negara Batin itu tuh jauh lokasinya gitu kan, sangat jauh gitu. Makanya kami nggak ada jaringan di situ, kita nelponnya nggak bisa. Iya benar, ada jaringan. susah. Makanya banget. kami dapat informasi dari TKP itu juga susah banget, ngubungin teman-teman itu susah karena susah sinyal gitu kan. Makanya kami juga belum terfikirkan mau langsung ke Negara Batin sih, karena tahu lokasinya jauh gitu kan. Saya cuma bilang kayak bawa ke sini aja gitu, bawa pulang ke sini. Jadi kami langsung pulang ke rumah. Apa yang pada saat itu dipikirkan Mbak ketika melihat? Gini saya mikirnya, saya nggak nyangka aja sih, kayak biasanya kan saya WA-an sama dia gitu kan, atau biasanya saya kalau ada kesusahan apa-apa misalnya kayak kendaraan saya bermasalah aja gitu, saya nanya ke dia, nanya ada laki-laki gitu ya. Terus saya nggak nyangka malam itu saya malah ngurusin berkas-berkas otopsinya, kematiannya gitu. Saya bengong aja sih mbak, saya kadang saya nangis gitu, cuman kadang nangis tapi kadang saya diem gitu kayak kita ngadu sama adek, ini kemana dek? Adek tahu semua gitu. Jadi kadang saya nangis tapi saya kadang bengong gitu kayak ini beneran gak ya gitu kan. Karena kan saya sering ngeliat berita-berita kayak gini kan orang luar mbak, kok terjadi sama saya gitu ya. Saya bingung kok meninggalnya dengan cara yang seperti ini gitu loh. Sangat tragis ya. Iya, makanya saya masih nggak percaya, nggak nyangka gitu. Dia tuh kerjanya emang sungguh-sungguh banget mbak, karena memang dia pengen jadi polisi dari TK. Dari TK aja dia kalau ada apa namanya karnaval pakai baju profesi, dia mau pakai baju polisi gitu. Hanya mungkin pas kerja itu dia semangat banget kerjainnya, nggak pernah lelah gitu. Makanya pas saya lihat penghormatannya atau banyak orang yang care, yang sayang, yang kasih semangat, kasih karangan bunga, kasih kami support, itu sih mikir adik saya ternyata emang wah, ini banget ya, mungkin ini balasan dari kerja dia yang giat gitu. Semoga kasus ini nggak tenggelam
semoga kasus ini terus dikawal terus gitu kan. Karena saya yakin yang berduka bukan cuma keluarga kami, tapi orang-orang yang nggak kenal pun juga ikut sedih gitu loh kan. Makanya saya juga berharap semoga kasus ini dikawal terus dan pelakunya diberikan hukuman yang seberat-beratnya gitu. Karena bagaimanapun adik saya nggak bisa kembali gitu. Begitu pula dengan 2 korban lainnya, begitu pula dengan istri anak yang ditinggalkan gitu. Kalau kami yang ditinggalkan ya kakak dan ibu. Saya maunya dia dihukum seberat-beratnya lah dengan setimpal apa yang diperbuatkan sama itu pelakunya gitu ya. Ya kalau bisa hukuman mati lah. Dia juga mengaku bahwa dia menembak. Dua orang oknum ini statusnya sekarang masih sebagai saksi ya. Jadi jangan dibilang nanti tersangka dan sebagai saksi ya. Saksi kita minta keterangan karena untuk menjadi dia sebagai tersangka itu kan butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang lain memperkuat dan nanti dari olah TKP misalnya seperti itu ya. Jadi harus dipahami dulu, jangan sampai nanti sudah kemana-mana nih rekan-rekan ya. Ini sekarang posisinya ada di Denpom ya, Denpom Lampung sini dalam proses lanjutan pemeriksaan yang dilakukan oleh personil saya baik itu dari Pomdam maupun Denpom Lampung ini. Masalah senjata, nah ini sampai sekarang ini kita sedang mencari alat bukti tersebut ya untuk memperkuat dari keterangan yang ada sehingga kita tahu nanti jenis senjata apa, apakah benar rakitan, senjata pabrikan dan sebagainya. Dan juga tadi kan disampaikan longsong atau selongsong yang ditemukan itu ada 3 jenis. Ya, berarti kan kira-kira ya, teman-teman tahu berarti di situ ada 3 senjata kira-kira seperti itu. Tapi apa senjatanya bagaimana itu yang perlu kita cari ya bersama-sama dengan tim dari Polda Lampung. Bersama kami kini sudah ada Kapolda Lampung, Bapak Irjen Pol Helmi Santika. Selamat malam Pak Kapolda, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, pertama-tama Pak Kapolda kami ingin mengetahui ya seperti apa perkembangan terbaru dari kasus penembakan kepada 3 orang polisi yang kemudian berujung pada gugurnya ketiga orang polisi dalam operasi penggerebekan kemarin. Seperti apa Pak sejauh ini perkembangan? Sampai dengan saat ini tim masih berjalan, bahkan kita juga akan mengambil keterangan beberapa orang lagi ya, dan saat ini semua sedang berjalan. Bahkan besok itu juga akan ada kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh teman-teman dari Denpom kepada anggota kami yang melakukan penindakan pada saat itu, dan ada 13 orang yang mana dari ke-13 orang itu terdapat 4 orang yang melihat, mengetahui dan kenal. Ini kita coba combine mencocokkan tadi seperti saya katakan melengkapi, saling melengkapi berdasarkan pengakuan yang bersangkutan ada di lokasi tempat kejadian, sehingga pengakuan ini harus dikuatkan dengan alat bukti yang lain. Kemudian ada juga tersangka dalam kasus perjudian yang kita jadikan saksi yang hadir di sana atas undangan yang dibuat oleh dan disebarkan oleh oknum ini, sehingga itu menguatkan bahwa yang bersangkutan ada di lokasi. Yang kedua, dia juga mengaku bahwa dia menembak, sehingga fakta peristiwa dia menembak ini harus kita cari alat bukti yang mendukung itu. Namanya Z ini yang menjadi saksi, dia juga mengetahui, dia melihat bahwa oknum ini menunjukkan membawa senjata. Hanya dia tidak mengerti bahwa ini senjata merek apa dan lain sebagainya karena orang awam. Kemudian ada satu yang saat ini sedang dilakukan pemeriksaan secara mendalam oleh tim dari Reskrim. Itu adalah seorang ibu-ibu ya, yang di situ tugasnya dia ya semacam kantin yang melayani, dan dia melihat ada senjata dan lain sebagainya. Kemudian pengakuan yang ketiga adalah menggunakan senjata rakitan atau bukan, ini masih harus kita dalami lagi. Tapi temuan dari pihak kepolisian sendiri terkait dengan pengelolaan tempat judi sabung ayam ini sendiri seperti apa Pak temuannya? Ya, kalau dikatakan pengelolaan, ya kita hanya mendapatkan informasi sesuai dengan pada saat penindakan, ya, atau istilahnya pembubaran, ya
karena Pak Kapolres menyampaikan untuk membubarkan. Nah, pada saat pembubaran ditemukan ada gelanggang, ada ayam, ada hal-hal yang berkaitan dengan perjudian, ada uang tunai 21 juta, ada sejumlah kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 yang kalau kita lihat dari platnya itu juga ada sepertinya dari daerah lain. Nah, ini mereka datang diduga karena adanya undangan tersebut. Nah, ini akan kita kembangkan. Sampai sejauh ini Pak, penetapan tersangka sudah ditetapkan 1 orang tersangka begitu ya. Sebetulnya siapa tersangka ini dan kemudian apa perannya? Dia adalah seorang pemain yang datang karena ada undangan tadi. Artinya sebetulnya awalnya kan membubarkan, tapi karena ada peristiwa tembak menembak yang menimbulkan korban, yang bersangkutan kita amankan, kita supaya bisa juga menjadi saksi, ya, supaya bisa menjadi saksi atas peristiwa itu. Karena dia ada di lokasi, kemudian datang bermain dan lain sebagainya, ya kita tetapkan dia juga sebagai tersangka perjudian. Tersangka perjudian sabung ayam, tetapi juga sebagai saksi untuk peristiwa penembakan itu. Hingga kini Polda Lampung dan Kodam 2 Sriwijaya masih terus mendalami kasus penembakan 3 orang polisi dalam operasi penggerebekan judi sabung ayam di Weikanan. 1 orang tersangka telah ditetapkan dan sejumlah orang lainnya masih buron. 2 anggota TNI yang diduga terlibat dalam kasus ini masih berstatus sebagai saksi dan hingga kini tengah diperiksa di Denpom Lampung. Sementara itu, pihak keluarga korban berharap agar kasus ini segera selesai dan pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatannya. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 20.00 waktu Indonesia Barat hanya di TV One.